Selamat pagi Bu, nama saya Nomi Monalisa Sri Rejeki Purba. Saya dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi terdiri atas organ reproduksi, proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi dan kehamilan, persalinan, air susu ibu atau ASI, keluarga berencana atau KB, gangguan dan penyakit pada organ reproduksi manusia. Pertama yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi terbagi atas organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria berfungsi menghasilkan gamet jantan yaitu spermatozoa atau sperma. Bagian luar yaitu yang pertama penis berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Yang kedua skrotum berfungsi sebagai kantong yang di dalamnya berisi testis. Bagian dalam yaitu yang pertama testis atau buah zakar letaknya di bawah penis dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosterone. 2. Saluran pengeluaran atau ductus excretorius. Saluran pengeluaran atau ductus excretorius yaitu epididymis, yaitu saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. Vas deferens yaitu saluran lanjutan epididymis. Saluran ejaculatorius yaitu saluran pengeluaran semen. Yang ketiga, kelenjar aksesoris. Vesica seminalis yaitu saluran berkelok yang terletak di belakang kandung kemih. Kelenjar prostat yaitu berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar bulbotetral yaitu saluran menuju uretra. Reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita berfungsi menghasilkan sel kelamin betina yaitu sel telur atau ovum. Bagian luar yaitu yang pertama vulva. Vulva adalah celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Yang kedua labium atau bibir yaitu membatasi vulva. Labium ada dua yaitu labium mayora atau besar yang terletak sebelah luar dan labium minora atau kecil yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Ketiga, orificium urethrae atau muara saluran kencing yaitu terletak di bawah klitoris. Yaitu yang pertama, ovarium atau indung telur. Berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum yang terdapat sepasang. Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas tuba fallopi yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbai atau fimbriae untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Uterus atau rahim yaitu terletak di belakang kandung kemih berfungsi untuk memberi tempat bagi perkembangan janin. Vagina berfungsi tempat pengeluaran darah menstruasi, tempat penyaluran sperma dan merupakan jalan lahir. Pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Sel kelamin atau gametogenesis dibagi menjadi dua yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma yaitu spermatogonium. Spermatogenesis yang pertama, spermatogonium atau 2N akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit pertama.
Kedua, spermatosit pertama akan membelah secara meiosis menjadi dua spermatosit sekunder atau spermatosit 2 atau N yang bersifat haploid atau N. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Yang ketiga, setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid atau N. Keempat, spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Ovarium banyak mengandung sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Proses oogenesis yaitu yang pertama, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit pertama. Yang kedua, oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. Yang ketiga, oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub kedua yang telah berdegenerasi. Yang keempat, badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi dan menstruasi. Menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, fase menstruasi. Terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. Yang kedua, fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Fase ini hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat, akan memicu oogenesis. Dan saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk atau tuba fallopi. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba fallopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya dimulailah proses kehamilan. Gestasi dan kehamilan. Gestasi merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang dalam rahim. Kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG atau human chorionic gonadotropin dalam urin. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. 1. Trimester pertama. Embrio akan merangsang kelenjar dalam dinding rahim untuk memproduksi hormon reproduksi untuk mempertebal dinding rahim untuk implantasi janin. Perkembangan embrio yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu. Hidung membentuk jalur dan telinga luar muncul. Detak jantung sudah bisa terdeteksi dengan panjang janin 7,5 cm dan berat 28 gram. Yang kedua, trimester kedua. Hormon HCG akan stabil dan plasenta akan menyekresikan progesteron untuk menjaga kehamilan. Perkembangan janin yaitu kepala sudah mulai proporsional, kulit keriput merah muda, panjang janin 27-30 cm dan berat
567-871 gram. Yang ketiga, trimester ketiga. Janin mencapai berat 3-3,5 gram dan panjang 50 cm. Lenugo terkelupas dan kuku tumbuh sempurna. Persalinan. Proses kelahiran bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap 1 mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm. Tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Tahap 3 dimulai saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari. Tahap 4 yaitu 2 jam pasca kelahiran, beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. 7. Air susu ibu atau ASI. Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya yaitu laktasi. Laktasi merupakan fase pemeliharaan dan perawatan bayi, yaitu memberi ASI. ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan kolostrum. Kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi terkandung dalam ASI. Yang ke-8 yaitu keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB dibagi atas 2 kontrasepsi, yaitu kontrasepsi permanen dan kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi permanen yaitu cara mencegah kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Kebanyakan cara ini dilakukan dengan cara operasi. Contohnya vasektomi, yaitu kontrasepsi permanen pada pria dengan cara pemotongan vas deferens dan setiap ujung potongan tersebut diikat. Pada perempuan disebut tubektomi, yaitu kontrasepsi permanen dengan cara pemotongan pada oviduk dan setiap ujungnya diikat. Kontrasepsi non-permanen yaitu kontrasepsi non-permanen merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil atau kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama pil, kondom, IUD atau intrauterin device, diafragma, sistem kalender, dan lain-lain. 9. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Penyakit pada organ reproduksi yaitu yang pertama prostatitis, peradangan pada prostat dan uretra. Yang kedua kanker serviks, yaitu kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus. Yang ketiga infertilisasi, ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, infertilisasi diartikan ketidakmampuan sperma membuahi ovum. Hal ini bisa dikarenakan tersumbatnya saluran sperma, tuba fallopi atau gangguan rahim. Yang berikutnya gonorrhea, yaitu infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, serviks, rektum, dan lain-lain yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoea. Gejalanya berupa sakit ketika buang air kecil dan keluar nanah berwarna kuning hijau. Selanjutnya endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan di luar rahim. Endometriosis biasanya disertai dengan infertilisasi. Yang berikutnya sifilis, yaitu penyakit menular yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan dari ibu ke janin. Infeksi Trichomonas, yaitu sebuah infeksi umum yang terus-menerus disalurkan kencing perempuan yang diakibatkan protozoa Trichomonas vaginalis. Gejalanya berupa peradangan saluran kencing.
hasil video penjelasan saya tentang organ reproduksi pada manusia. Sekian dan terima kasih.